Baik, Bapak, Ibu, Ustadz, Ustazah, serta para santri sekalian, langsung di sini, Pak. Langsung di sini, Pak. Pak. Sudah pas. Baik, agenda selanjutnya kita langsung saja akan menyimak serta mendengar materi terkait pendidikan maju dan modern yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah pada Bapak Jaswadi. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdas syakirin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah rahimakumullah. Alhamdulillah pada pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah, dengan Allah memberikan hujan sedikit, kita insya Allah akan selalu menikmati kehidupan kita. Kemudian kita pada pagi hari ini insya Allah akan masuk pada materi tentang pendidikan yang maju dan modern. Tentu kita akan memahami dulu tentang ya apakah itu Muhammadiyah ya. Ada yang bertanya. Karena kita ini ada di lembaga Muhammadiyah, maka perlu kita pelajari tentang apa itu Muhammadiyah. Nah, dari situlah nanti bahwa Muhammadiyah itu memiliki unit-unit amal usaha, yakni ada perguruan tinggi, rumah sakit, kemudian sekolah pendidikan dasar dan menengah. Nah, itulah semuanya itu akan dikelola dengan manajemen menuju sekolah Muhammadiyah yang maju dan modern. Muhammadiyah adalah gerakan Islam dakwah amar ma'ruf nahi mungkar bersumber kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi Muhammad SAW yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau dengan tanggal miladiahnya adalah 18 November 1912 dengan visi Muhammadiyah tak terbatas, yaitu terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Tujuan Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, yang dahulunya adalah tentu masyarakat utama adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu dalam anggaran dasar yang terdahulu. Kemudian Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah, dari visi dan misi Muhammadiyah, yakni visi itu Muhammadiyah sebagai gerakan Islam yang berlandaskan Al-Quran dan As-Sunnah dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di semua bidang dalam upaya mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin menuju terciptanya atau terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Nah itu. Kemudian misi Muhammadiyah itu ada 4. Ya. Yang pertama adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh para rasul sejak Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan. Yang ketiga adalah menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir dan sunnah Rasul untuk pedoman hidup umat manusia. Yang keempat, mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Itulah Bapak, Ibu, Ustadz, Ustadzah rahimakumullah. Dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bab 2 bahwa identitas dan asas Muhammadiyah itu gerakan Islam. Jadi gerakan Islam ya, gerakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar. Nah itu. Dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah dan Muhammadiyah berasaskan Islam. Namun kita
Indonesia tentu asas Pancasila itu adalah satu-satunya asas di negara kita, dan Muhammadiyah menerima hal itu dengan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu adalah kita ibadah, yaitu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Jadi tidak ada permasalahan. Ustadz Ustadzah rahimakumullah, Muhammadiyah itu berdiri tadi Kiai Dahlan pada tahun 1912. Itu dasar pemikirannya adalah Quran surah Ali Imran ayat 104. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, disitulah sehingga tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah itu merupakan momentum penting lahirnya atau berdirinya Muhammadiyah. Itulah kelahiran sebuah gerakan Islam yang modernis terbesar di Indonesia. Jadi Muhammadiyah itu sudah dari dulu sudah dikatakan gerakan yang modernis, jadi sangat modern. Sehingga sampai kepada masalah tujuan pendidikannya pun nanti arahnya kepada masalah yang modern. Nah, karena kata Muhammadiyah itu adalah secara harfiah, secara bahasa berarti pengikut Nabi Muhammad, itu Muhammad iyahnya itulah pengikut ya. Muhammad itu adalah Nabi. Karena penggunaan kata Muhammad di Muhammadiyah itu dimaksudkan untuk menisbahkan atau menghubungkan dengan ajaran dan jejak perjuangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, Ustadz Ustadzah rahimakumullah, di dalam menuju pendidikan yang maju dan modern itu tentu ada kompetensi yang diharapkan. Nah, oleh karenanya tentu kita diharapkan mampu menerapkan integritas kebersamaan dan kepekaan terhadap orang lain atau sosial dan kewirausahaan dalam masyarakat sekolah. Jadi kalau kita di suatu sekolah itu harus sangat sinergi antara kepala sekolah, kemudian guru, tata usaha, karyawan, semua harus sinergi dan satu kesatuan. Mereka bagaimana punya jiwa entrepreneur, yaitu jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan itu bukan berdagang yang dimaksudkan jual beli makanan tapi kewirausahaan bagaimana kita bisa menjual produk-produk dari sekolah itu sehingga nanti orang-orang akan tertarik. Nah, dengan demikian maka dengan besarnya sebuah sekolah tentu itu akan membesarkan nama persyarikatan. Yang hasil yang diharapkan itulah integritas kepribadian sebagai warga sekolah, kemudian bekerja sama dengan pihak lain. Tentunya kita harus peka terhadap keadaan sosial dan kelompok. Kemudian yang ketiga, bekerja keras, menciptakan inovasi, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan tadi dalam mengelola kegiatan sekolah sebagai sumber belajar di Muhammadiyah. Nah, tentu di dalam kepemimpinan Muhammadiyah itu sekolah Muhammadiyah itu mempunyai sebuah kunci sebagai manajemen sekolah untuk memajukan dan kemodernan itu. Manajemen itu apa toh? Nah, itu seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, dan pengontrolan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan terlebih dahulu oleh stakeholder sekolah, kepala sekolah, perangkat, dan lain sebagainya, termasuk komite sekolah dan sebagainya itu. Kemudian manajemen itu mengandung 3 pengertian ya, tentu. Yang pertama adalah manajemen sebagai suatu proses. Kita akan menjadi suatu sekolah
yang berbasis maju dan modern, tentu manajemen itu sebuah proses yang harus kita jalani. Yang kedua, manajemen sebagai kolektivitas orang-orang yang melakukan aktivitas manajemen itu sendiri, yaitu di warga sekolah. Yang ketiga, manajemen sebagai suatu seni, yaitu suatu ilmu pengetahuan sains yang tentunya harus dimiliki oleh semuanya. Oleh karena itu akan tercapailah apa yang dimaksud dengan tujuan Muhammadiyah. Jadi pendidikannya berhasil, Muhammadiyah pun berhasil. Tujuan Muhammadiyah ialah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itu yang dimaksudkan tadi. Tentu tujuan Muhammadiyah, kemudian karena Muhammadiyah memiliki amal usaha, maka tentu untuk pendidikan, ya, Muhammadiyah juga punya tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah, karena SMA Muhammadiyah ini adalah masuk dalam pendidikan dasar dan menengah. Membentuk manusia muslim yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, cakap, percaya pada diri sendiri, berdisiplin, bertanggung jawab, cinta tanah air, memajukan serta mengembangkan ilmu pengetahuan dan keterampilan, beramal menuju terwujudnya masyarakat utama, adil dan makmur yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah tujuan pendidikan dasar dan menengah Muhammadiyah. Makanya tentu di negara kita ini Muhammadiyah insya Allah sudah mendunia, bukan hanya di Indonesia tapi sudah sampai ke seluruh pelosok dunia. Nah itu. Nah, Muhammadiyah tentu berkiblat kepada manajemen Islam, ya. Tujuannya apa? Dalam manajemen Islam di Muhammadiyah itu pendidikan tentu bermaksud berniat meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Yakni apa saja? Beribadah kepada Allah, kemudian bersatu padu dalam tali Allah dan memberi nasihat, saling menasihati kepada sesama. Nah, itulah dalam manajemen Islam sangat manis. Dalam manajemen Islam itu pun ada yang disebut tenaganya, kemudian masyarakat sekolahnya, kemudian dana dari mana, sarana prasarana, itu dipentingkan, ya, untuk memajukan sekolah. Dan apa yang modern tentu memerlukan dana. Nah, inilah yang disebut tadi bagaimana kita bisa mengelola sekolah dengan sebaik-baiknya. Nah, itu. Kepemimpinan yaitu adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktivitas sebuah kelompok yang diorganisasikan ke arah pencapaian tujuan. Nah, tujuan kita katakanlah satu pendidikan yang maju dan modern, bagaimana program-program yang harus kita lakukan. Nah, itu. Kemudian tadi kepemimpinan, ya, itu kemampuan seseorangnya. Jadi kalau pemimpin itu orangnya, kepemimpinan adalah perilakunya. Nah, teori kepemimpinan itu tentu ada beberapa, ya. Yang pertama leader itu apa? Ya, orang yang memimpin, leader. Kemudian leading itu kegiatannya. Nah, seorang katakanlah sini Ustadz Arif sebagai kepala sekolah, tentu apa kegiatannya? Ya, memanage bagaimana sekolah itu bisa maju dan insya Allah modern nantinya. Nah, jadi leader itu orangnya, tentu kepala sekolah, kemudian leading itu adalah kegiatannya. Lah, yang ketiga leadership, suatu kegiatan yang mengarahkan kemampuan. Nah, kemampuan itu untuk siapa? Ya, semua untuk perangkat sekolah. Stakeholdernya itu harus bisa memanage bagaimana warga sekolah itu bisa semua tergerakkan untuk majukan, dan insya Allah setelah maju nanti baru, ya, itu sangat modern, ya. Ada 4 kriteria pemimpin, ada visioner, ada sukses bersama, ada mau terus-menerus belajar, kemudian mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Itu 4 kriteria itu. Yang disebut visioner itu mempunyai tujuan pasti dan jelas, serta tahu kemana akan membawa para pengikutnya. Nah, ini cerita sedikit. Ketika saya dulu di tahun 2002 di sini dimutasikan sebagai
dari kepala SMA Muhammadiyah 1 menjadi kepala SMP Muhammadiyah 1, dia sendiri, nah itulah yang akan diapresiasikan. Kita harus mengajak semuanya, wakil, guru, TO, kemudian siapa saja yang terlibat dalam sekolah, semua dimintai pendapat. Nah, tentu nanti dari apa yang mereka katakan, insya Allah itu menjadi sebuah pengalaman kita, dan nanti akan kita jadikan sebuah kesimpulan bahwa oh begini ternyata kita harus mengerjakan sesuatu. Nah, itu. Jadi masukan-masukan itu penting dari siapa saja, baik itu dari warga sekolah maupun dari luar sekolah. Kemudian yang ketiga yang keempat mempersiapkan calon-calon pemimpin masa depan. Nah, itu mampu mempersiapkan kader untuk generasi penerus jika saatnya sampai waktunya harus habis masa jabatannya. Jadi kemarin mungkin Ustadz-Ustadzah juga heran kan, wah Pak Jas itu kok dari tahun 2002 sampai tahun 2020 kok masih memimpin terus. Nah, itu bukan kemauan saya, tapi itulah dari persyarikatan. Tapi saya sudah mempersiapkan bagaimana dari awal. Oh, ini wakil yang harus dibuat nanti menjadi generasi penerusnya, dan yang lain-lain sudah disiapkan. Alhamdulillah, dengan adanya peraturan bahwa kepala sekolah itu hanya 60 tahun itu batas terakhir, tidak boleh lebih. Ya alhamdulillah, saya bersyukur harus ada regenerasinya. Karena Pak umur sudah 65 tahun, alhamdulillah. Nah itu, jadi kita harus bersyukur atas nikmat Allah dan bersyukur atas peraturan yang muncul. Nah, sehingga jangan sampai nanti orang memandang, wah kok lama betul, kok nggak ganti-ganti ya kan. Tapi insya Allah tidak begitu. Tapi ya karena memang kita di Muhammadiyah itu tidak pernah minta jabatan, tapi kalau diberi jabatan maka bismillah dan istiqomah, sami'na wa ata'na. Nah, tidak menggunakan jabatan yang diberikan. Nah itu, jadi harus kita mempersiapkan. Kalau mau menuju sekolah yang maju dan modern, maka kita harus mempersiapkan kader-kader kita. Wakil-wakil kita, laki atau perempuan, ustadz-ustadzah itu semuanya adalah calon pemimpin. Hanya kepala sekolah atau itu mesti hanya satu sih. Jadi tentu tidak bisa kalau sekaligus wah bareng diangkat di situ, ya tidak bisa. Jadi satu-satu gantian. Makanya harus mana yang dipersiapkan. Dari sekian banyak nanti akan satu yang dipilih oleh persyarikatan atas pertimbangan kita. Bapak Ibu, Ustadz-Ustadzah, konsep pelaku pendidikan yang berkemajuan dan modern tentu ya tidak lepas dari sifat Nabi, ya kan? Sidik, fatonah, amanah, dan tablik. Rasulullah itu insya Allah selalu benar apa yang disampaikan. Kemudian fatonah itu cerdas atau pandai. Kemudian amanah itu dapat dipercaya. Jadi apapun yang dilakukan beliau itu dapat dipercaya 100%, tidak ada yang keliru. Tablik menyampaikan. Jadi ulil haqqo walau kana muron, sampaikanlah yang benar walaupun dirasa pahit, katakanlah gitu ya. Jadi dakwah Nabi itu tidak memandang wah ini tidak perlu saya sampaikan, nanti orang tersinggung. Tidak, kalau hukum itu begini ya harus begini. Itulah Rasulullah. Maka itu kita dalam konsep perilaku pendidikan, ya, mari kita selalu itu ingat tentang sidik, fatonah, amanah, tablik. Benar harus kita sampaikan, cerdas dan pandai kita harus miliki, amanah kita harus melakukan, tablik itu menyampaikan apa yang kita bawa untuk disampaikan. Ya seorang manajemen ya harus menyampaikannya, ya kan? Kemudian sifat manusia. Nah, sifat manusia itu kalau tadi sifat Nabi itu ada sidik, amanah, tabligh, fatonah tadi, maka manusia itu ada ciri-ciri yang jujur tapi ada yang punya manusia itu punya sifat munafik, ya kan? Nah, ciri-cirinya apa? Nah, Ustaz-Ustazah mesti tahu. Yang pertama, jika berkata bohong, jika berjanji ingkar, jika dipercaya berkhianat. Nah, ini yang harus kita hindari. Kita jangan sampai terjadi demikian. Jika sekolah ingin
atau bermaksud untuk mengembangkan pendidikan yang maju dan modern, maka sebaiknya segera melakukan hal-hal sebagai berikut. 1. Memantapkan tujuan. Nah, tujuannya apa? Kita itu mengelola SMA Muhammadiyah itu, ya kan. Sekolah-sekolah Muhammadiyah itu kita kelola untuk apa? Kita harus punya tujuan. Tujuannya kemana? Nah, itu yang menciptakan kader-kader generasi penerus bangsa, ya kan. Kemudian studi kelayakan itu harus dilakukan. Kita harus melakukan tentunya analisis SWOT nantinya ya. Studi kelayakan itu seperti apa? Cocokkah ini didirikan SMA? Oh, ternyata cocok. Kemudian menyusun program, mempersiapkan segala yang diperlukan. Itulah kita akan mendirikan sebuah sekolah. Kemudian menentukan visi dan misi serta moto perjuangan, ya kan? Nah, moto perjuangannya yang ada di sini, kalau di SD Muhammadiyah itu kan majada wajada itu. Siapa yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Nah, kita kapanpun. Nah, Bapak Ibu Ustadz Ustadzah, setelah kita tadi katakanlah mengadakan studi kelayakan, maka kita tentu akan adakan analisis SWOT. S-nya itu strength, yaitu kekuatan yang dapat didayagunakan agar program sekolah dapat tumbuh dan berkembang serta unggul dan bersaing. Itu yang kita maksudkan. Yang W, itu weakness, itu adalah kelemahan. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki sekolah yang menjadikan sulit atau tidak dapat berkembang dan tidak mampu bersaing. Nah, ini apa? Itu harus dicari. Jadi ada kekuatan tapi ada kelemahan. Katakanlah kekuatannya, wah, guru-gurunya hebat. Kelemahannya apa? Oh, tidak adanya sarana prasarana untuk mengajar. Nah, itulah tahu kelemahannya, maka kita harus berusaha. Kemudian O-nya opportunity, yaitu peluang. Apa itu peluang? Sebanyak mungkin peluang yang dapat diraih dan didayagunakan agar sekolah dapat tumbuh atau berkembang dan mampu mengalahkan persaingan-pesaingnya yang lain. Ini kalau peluang itu tentu datangnya dari luar. Ya, katakanlah, oh, peluangnya di sini, katakanlah SMA yang mondok belum ada. Nah, itu peluang kita. Nah, sudah kita. Kemudian T, threats, itu adalah ancaman. Adalah ancaman-ancaman terhadap keberlangsungan sekolah dalam persaingan yang jika sekolah tidak memahaminya dan menyadari untuk segala aktivitasnya, maka kehidupan sekolah itu akan tidak bisa bertumbuh dengan baik. Kemudian contoh, kalau kita punya peluang, ya tentu ya, katakanlah pemerintah memiliki dana, nah kita harus raih itu. Makanya analisis SWOT itu harus kita jalankan, ya. Kekuatannya kita ini apa? Oh, punya kemampuan, kita nyusun proposal, susun. Kelemahannya apa? Oh, tidak ada yang mengerjakan karena tidak punya staf. Nah, diadakan seperti apa? Kemudian peluangnya ini banyak bantuan, tapi kenapa kok tidak maju? Nah, harus ancamannya aja. Jika kita ini selalu saja berdiam diri, ya nanti tergilas, yang lain maju kita ketinggalan. Nah, jangankan modern maju aja tidak, kan gitu. Makanya itu sebuah strategi kita. Kemudian Ustadz Ustadzah yang saya hormati, tentu tugas kepala sekolah dan seluruh manajemen sekolah itu tidak ringan, ya kan? Maka tentu harus dilakukan ya bersama-sama dengan warga sekolah, itu merancang program menuju pengembangan karakter anak seperti apa, kemudian sekolah seperti apa, sarana prasarana bagaimana. Yang kedua, mempertimbangkan kondisi tentang bagaimana anak kita sehat atau tidak, dan seterusnya. Kemudian kita harus menelaah 8 standar. Jadi kalau sekolah itu tidak bisa lepas 8 standar. Bahkan kalau Muhammadiyah itu 9 standar, ya kan? Dan melaksanakan program secara terus-menerus. Jadi kalau program itu jangan sampai disimpan saja, harus dipajang, kemudian nanti dibaca setiap saat, mana yang sudah, mana yang belum, dan mana yang akan. Oleh karenanya tentu adanya tadi melaksanakan 8 standar dengan ditelaah terlebih dahulu. 8 standar itu apa saja?
ya tentu ada standar yang namanya dari NSP itu, BNSP, Badan Standar Nasional Pendidikan itu, Standar Nasional Pendidikan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, kemudian standar proses, kemudian standar sarana dan prasarana, standar pembiayaan, yang ketujuh standar pengelolaan, dan yang kedelapan standar penilaian pendidikan. Nah, tentu apa itu kompetensi lulusan? Sampai jam berapa nih? Kita kasih waktu berapa dah? Ya. Sekitar 9.15 Pak. 15, insya Allah 19 ya, tadi terlambat sedikit ya. Baik, ini ada standar kompetensi lulusan itu, ya tentu kompetensi lulusan itu digunakan sebagai pedoman penilaian dalam penentuan kelulusan peserta didik. Standar isi, nah ini kerangka dasar dan struktur kurikulum, ya kan, beban belajar, kemudian KTSP yang sekarang ini kalender pendidikan akademik. Nah, kalau standar pendidikan dan tenaga kependidikan, tentu pendidik harus memiliki kualifikasi akademik setidak-tidaknya kalau kita kan S1, ya kan. Nah itu adalah standar harus dipenuhi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Saya lihat di SMA Istiqomah ini insya Allah tenaga pendidik dan kependidikannya ya katakanlah sangat fresh ya, dan kreatif, inovatif. Nah, itu yang saya lihat bagus sekali, luar biasa, saya sangat senang. Standar proses itu tentu proses pembelajaran ya, interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi. Nah, siapa yang dimotivasi? Peserta didik kita untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Ini yang sangat dipentingkan. Standar sarana prasarana ya kita penuhilah semuanya. Ada ruang kelas, ruang tata usaha, ruang ya termasuk tempat olahraga. Nah, sekarang ya diusahakan halaman itu dibaiki, itu dalam rangka itu bagaimana sekolah ini bisa maju nantinya kan, anak-anaknya sehat. Kemudian standar pembiayaan itu yang keenam, tentunya bagaimana biaya investasi kita meliputi biaya penyediaan sarana prasarana, kemudian biaya personal meliputi biaya pendidikan, dan juga untuk biaya-biaya yang lainnya, termasuk yang ketiga adalah biaya operasional, itu tentu ya gaji dan seterusnya ya, itu harus diupayakan. Yang ketujuh standar pengelolaan. Pengelolaan di sini ya pengelolaan pendidikan, kita tentu Muhammadiyah, pemerintah itu tentu sinergi sekali, tidak akan berbeda. Yang 8 standar penilaian pendidikan. Itu merupakan standar nasional. Jadi apa yang telah diputuskan oleh pemerintah kita ikuti mekanismenya, prosedurnya, instrumennya apa, ya kan? Hasil belajarnya itu standar. Jadi tidak sendiri gitu. Kemudian yang terakhir yang ke-9 itu standar ismu baristik. Nah, al-Islam, kemuhammadiyahan, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan TIK, teknologi informasi komputer. Itu tambahannya di Muhammadiyah. Nah, Ustadz Utada itu punya kewajiban untuk bagaimana ismu baristik itu berkembang di sekolah kita. Nah, sebelum saya akhiri tentu akan kita lihat bagaimana tentang peta mutu sekolah Muhammadiyah di seluruh Indonesia. Pada rapat koordinasi nasional Majelis Dikdasmen Muhammadiyah menyampaikan di situ ya tentang akreditasi. Ini kalau tidak bisa ditayangkan tidak apa-apa, hanya akan saya bacakan saja bahwa SMA SMK itu memiliki sebuah hasil dari akreditasi yang sudah akreditasi A itu ada 230 sekolah, yang B 361, yang C 106, yang tidak terakreditasi 10, kemudian belum terakreditasi 31. Jumlah seluruhnya 738 itu per 2019 awal. Nah itu. Jadi banyak SMA-nya seluruh Indonesia nih. Terus kita berada di mana?
Nah, SMA Muhammadiyah Kalimantan Timur itu berada pada urutan kelima dari 34 provinsi. Alhamdulillah SMA itu luar biasa itu. Ustadz rahimakumullah. Saya rasa itu yang saya sampaikan tentang bagaimana kita mewujudkan sekolah yang maju dan modern. Tentu langkah-langkah itulah kita akan tempuh secara bertahap. Nah, kan, secara bertahap, tentu sedikit demi sedikit insya Allah. Baik, hanya kepada Allah SWT bermohon, semoga apa yang kita lakukan itu merupakan ibadah, dan harapan kita adalah kita bekerja ikhlas, bekerja tuntas, dan insya Allah nanti akan punya sebuah nilai yang ibadah yang baik bagi Ustadz Ustadzah. Dan mari kita tetap semangat, tetap bergembira, ya, selalu berinovasi sehingga terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Semoga apa yang saya sampaikan menjadikan renungan bersama, dan saya doakan kita semuanya untuk sehat walafiat atas berkah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih pada penyampaian Bapak Jaswadi selaku Direktur Pondok Pesantren Istiqomah Muhammadiyah. Beberapa hal tadi telah disampaikan terkait pendidikan yang maju dan modern. Berikutnya mungkin kepada Bapak Ustadz Ustazah yang hadir di Dewan Guru SMA Istiqomah Muhammadiyah serta yang menyaksikan secara langsung, mungkin dapat memberikan pertanyaan. Jika ada, saya persilahkan. Ya, silahkan. Silakan Mas Nanda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Jaswadi atas materinya, saya sangat suka sekali mendengarnya. Tadi ada beberapa poin yang sudah saya catat, yang tadi sedikit saya inginkan. Tadi ada data terakhir tentang data agregasi dan kualitas mutu pendidikan, yang itu saya sinkronisasikan dengan file yang kemarin sempat Bapak publish di grup mengenai potret masalah NU yang disampaikan oleh Bapak Abdullah Mufti. Di sana terlihat untuk kualitas mutu pendidikan yang tercatat dari Mei 2019 untuk SD sendiri untuk Muhammadiyah adalah menjadi trendsetter. Tapi sementara untuk SMA negeri dan swasta, salah satunya Muhammadiyah, itu terdapat kita di posisi yang 23%. Artinya kita punya gap sekitar 6% untuk mengejar ketertinggalan itu. Nah, disinkronisasikan dengan pendapat Bapak tadi bahwa salah satu kompetensi pendiri kemajuan itu harus punya jiwa yang namanya entrepreneur, ya kan ya? Nah, itu mampu menjual produk sekolah. Harapan yang saya tanyakan sama Bapak, kira-kira produk sekolah seperti apa yang Bapak inginkan ke depannya yang memang bisa mengarah kepada badan akreditasi kita harapan ke depan supaya sekolah ini mungkin bisa standarnya ya A lah seperti itu untuk menghadapi akreditasi ke depannya. Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, terima kasih. Pertanyaannya luar biasa, sangat itu terus sangat menghunjam ya. Yang apa ini tentang jiwa entrepreneur. Jadi entrepreneur itu sendiri kan jiwa kewirausahaan. Kewirausahaan itu bermakna yang sangat luas. Yang pertama, bagaimana kita bisa memasarkan sekolah ini ke depan sehingga orang-orang itu beramai-ramai untuk hadir kemari. Ya, sebagai penjelasan waktu itu dari LP2M, Lembaga Pengembangan Pondok Pesantren Muhammadiyah, yang disampaikan oleh pimpinan pusat LP2M itu bahwa seorang ustadz, seorang pemimpin itu harus memiliki jiwa entrepreneur untuk mengembangkan pondok. Apa misalnya? Ya bagaimana kita mengeksplor ya apa yang kita miliki di sini. Seperti saya lihat Ustadz Arif sekarang sudah masuk dalam YouTube
Itu termasuk dalam bagaimana entrepreneur kita di Muhammadiyah agar dengan masuk di YouTube orang-orang akan melihat dan tertarik. Satu. Yang kedua, bagaimana kita berwirausaha untuk mengembangkan sekolah kita. Nah, sebagai contoh pondok. Pondok kita ini juga sekarang ini sedang mengusahakan adanya akuam, kemudian toko sekolah, itu semua termasuk. Itu kalau kita tidak punya jiwa entrepreneur, tidak akan usaha-usaha seperti itu. Dan sebagainya, inovasi-inovasi dalam memperjuangkannya. Jadi apa yang disampaikan tadi benar adanya, bahwa kita memang jauh kalau dibandingkan dari yang menyeluruh tadi. Namun untuk di lingkungan Muhammadiyah itu sendiri, dari sekian banyak pada akhir 2018 itu seperti itu. Kaltim masih lumayan baik karena SMA Kaltim kan cuma 2 gitu ya. Nah sekarang udah 3 ini. Nah itu 2 di sini ada berapa, ada banyak SMA-nya, ada di Balikpapan, ada yang di Berau, Tenggarong belum ada ya? Ada SMA. Sudah ada sekarang. Nah itu saya rasa jawabannya ya. Jadi tentang jiwa entrepreneur, mari kita bagaimana mengembangkan atau menjual, tanda kutip ya, menjual sekolah ini kepada orang pihak luar, sehingga orang-orang itu tertarik dengan apa yang kita kerjakan di sini. Ya sebagai contoh saja, Ustaz, ada sekolah SMA yang sampai saat ini cari murid aja dapatnya 12 nggak cukup. 12 orang. Itu untuk ada menyalahkan, sih banyak sekolah negeri. Sih di sana negeri membuka 2 kali, sih di sana itu penduduknya tidak banyak. Ya bukan itu. Bagaimana kita cara menjual ke depan? Kita melihat suatu contoh ya, katakanlah di SMA Muhammadiyah ini ya alhamdulillah kok kita ini bisa mencukupi 2 kelas. Nah, itu kan sudah satu jiwa kewirausahaan teman-teman. Bagaimana juga Anda tampil? Kita ini tampil di setiap ruang. Kita kemana, dia tahu, oh itu Ustazah SMA Muhammadiyah, pondok. Pantas ya orangnya. Nah, sehat walafiat. Tapi jika orang itu sudah jalannya sudah loyo, kumuh, orang tidak tertarik. Masuk di sana aja, malas, itu gurunya aja lemes-lemes ya kan gitu ya. Itu jadi kita jiwa kewirausahaan ini bagaimana tampilan kita dalam memasarkan sekolah itu ya. Jadi ini secara eksplisitnya begitu ya, bagaimana jiwa kita dalam perjuangkan. Jadi insya Allah di SMA Muhammadiyah ini sudah ada bibit-bibit yang dimiliki oleh semua ustadz-ustadzah ya. Jadi tinggal gimana, mari kita kembangkan itu. Saya kira itu ya. Makasih. Ada lagi? Mungkin dari Bapak Ibu, ustadz-ustadzah yang lain, jika ada pertanyaan, kami persilahkan. Nanti jika ingin ditayangkan suatu saat bisa. Mungkin karena waktu kita terbatas, mencoba untuk live bagaimana begitu. Mudah-mudahan nanti bisa ada sinergi. Sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada Bapak Ibu, ustadz-ustadzah serta para santri sekalian, alhamdulillah kita masuki tahap akhir pada kajian virtual ini. Ada beberapa poin yang berhasil kami kumpulkan, yaitu untuk pendidikan yang maju dan modern. Tentunya kita berangkat dari suatu yang namanya gerakan Islam Amal Ma'ruf Nahi Mungkar, yaitu Muhammadiyah, di mana tentunya gerakan ini adalah untuk memasyarakatkan Islam yang sebenar-benarnya. Tentunya tadi juga disinggung untuk menjadikan suatu pendidikan yang maju dan modern. Tentunya juga dapat dilihat daripada kompetisi bidang dari individunya. Kemudian juga perlu adanya sinergi antar warga sekolah, baik dari guru, kemudian juga TU, serta perangkat-perangkat yang ada di sekolah. Kemudian kita juga perlu dalam hal memajukan pendidikan yang maju dan modern ini menggunakan atau meneladani sifat-sifat dari Nabi, yaitu sidik, amanah, patonah, serta tablik.
Kemudian tadi ada beberapa standar penilaian atau juga standar yang dilaksanakan dalam pendidikan. Tentunya kalau dalam sekolah kita ada tambahan yaitu ismu baristik. Nah, seperti itu. Kemudian juga tadi terakhir yang disampaikan oleh Bapak Jaswadi, bagaimana kita terus mengeksplor entrepreneur dalam marketing di sekolah kita agar tentunya menjadikan sekolah rujukan yang bisa mewadahi bagi para santri-santri sekalian. Demikian mungkin pada kajian virtual ini kami mohon maaf jika ada kesalahan ataupun juga kekurang sempurnaan, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup, marilah kita membaca kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tanda tangan dulu. warahmatullahi Ini yang mau ke PUPR tadi ada lampiran yang mau digubah. Oh iya.